Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer tentang perbedaan Figma dan pensil desain. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Chandra Pamungkas. Yang kedua, Ahmad Edo Pratama. Dan yang ketiga, Dimas Hendra Wijaya. Untuk presentasi yang pertama mengenai pengertian penjelasan Figma yang dibacakan oleh Ahmad Edo Pratama. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Chandra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Figma. Figma adalah editor grafis, vektor, dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototip Figma pada perangkat seluler. Figma sendiri contohnya seperti ini. Ini masih tahap pembelajaran, jadi bentuknya masih sederhana sekali. Kekurangan. Salah satunya Figma juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Figma antara lain fitur dan tampilan yang sangat sederhana dan ciamik, tapi performa tetap bisa diandalkan untuk mendesain. Memang Figma sendiri tampilannya sangat sederhana, namun desainer banyak menggunakan Figma karena performanya yang bisa diandalkan. Yang kedua, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi peluang untuk pekerjaan pada desainer Figma sangat besar karena perusahaan-perusahaan besar banyak mencari desainer-desainer yang unggul, apalagi di bidang mendesain Figma. 3. Lebih mudah mengolah desain sistem. Di balik kelebihan Figma, tentunya ada kekurangannya. Kekurangan Figma adalah aplikasi ini dalam waktu dekat akan jadi berbayar, tapi belum tahu berapa harganya. Maksudnya, di aplikasi Figma ini kan berbasis online, jadi kita pertamanya gratis, tapi setelah menggunakan berapa bulan, itu bisa jadi berbayar. Yang kedua, karena menggunakan brosur, maka desainer harus online ketika akan mengerjakan desain. Jadi, jika internet tidak ada, maka Figma tidak bisa digunakan. Membutuhkan Intel HD grafik 4000 atau lebih tinggi. Jika kurang dari 4000, maka kita tidak bisa menggunakan Figma. Mungkin itu saja dari saya. Saya berikan lagi kepada Saudara Chandra. Dipersilahkan. Terima kasih atas saudara kami Ahmad Edo Pratama. Dan untuk presentasi yang kedua akan dibacakan oleh saudara kami yang bernama Dimas Hendra Wijaya mengenai penjelasan tentang pensil desain. Dimohon untuk Dimas Hendra Wijaya menjelaskan tentang pensil desain. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saudara saya Chandra Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pensil desain. Pensil desain adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk membuat prototipe, desain ataupun rancangan dari sebuah aplikasi. Nantinya, hasil dari desain yang telah kalian buat dapat berupa gambar,
PNG ataupun berbasis web. Selanjutnya, pensil desain. Ini contoh hasil karya kami yang sederhana karena masih tahap pembelajaran. Adapun kekurangan dan kelebihan pensil desain. Kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, gratis dan open resource. Yang dimaksud pensil desain tidak membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, cross platform, dapat dijalankan di sistem operasi yaitu Linux, Mac OS, dan Windows. Jadi aplikasi pensil laptop kita sudah disupport, kita tinggal mendownload di internet. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan software lain seperti Adobe Photoshop, MS Paint. Jadi, aplikasi pensil desain dapat kita kolaborasikan pada Photoshop dan sejenisnya. Kekurangan. Yang pertama, untuk finishing gambar belum sebaik software. Jadi hasil akhirnya tidak sesuai Figma, untuk penggunaannya tidak sebaik Figma. Yang kedua, dalam penggunaannya sedikit daripada aplikasi Figma. Yang ketiga, hasil kualitas yang dihasilkan tidak bagus aplikasi Figma. Penanganan kesalahan pensil desain dan Figma. Yang pertama, kesalahan dari Figma adalah ketika pada waktu di-run hasilnya tidak seperti yang diedit di Figma-nya. Jadi kita harus sabar, yang kita edit tidak sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, aplikasi pensil desain pada dasarnya lengkap dibandingkan Figma, dan Figma tidak seperti pensil desain. Yang ketiga, pada hasilnya aplikasi pensil desain kualitasnya tidak sebagus aplikasi Figma. Yang keempat, pensil lebih menonjol pada penggunaannya, itu lebih sedikit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Chandra Pamungkas. Baik, terima kasih atas saudara kami yang bernama Dimas Hendra Wijaya mengenai tentang penjelasan pensil desain dan penanganan kesalahan pensil desain dan Figma. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut adalah Figma dan pensil desain. Dari pembahasan yang dipresentasikan dari teman kami, sebenarnya dari aplikasi Figma dan pensil desain adalah aplikasinya sama. Namun, kedua aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Maaf jika ada salah-salah kata. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visto. Do. Yes. Juan.